Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Duratul Asmi akan mempresentasikan hasil rangkuman tentang sambungan. Yang pertama, sambungan tetap adalah jenis sambungan atau cara penyambungan yang dipakai untuk menghubungkan bagian-bagian konstruksi secara permanen atau tetap. Sambungan ini hanya dapat dilepas dengan cara merusak sambungan tersebut. Contoh dari sambungan tetap adalah sambungan keling dan sambungan dari pengelasan. Kemudian, keuntungan sambungan tetap. Yang pertama, pertemuan baja pada sambungan dapat melumarkan bersama elektroda las dan menyatu lebih kokoh atau lebih sempurna. Jadi, kalau menggunakan sambungan ini, ketika baja bertemu dengan elektroda dan menyatu, kemudian akan membentuk sebuah sambungan yang jauh lebih kokoh daripada sambungan-sambungan yang lain. Yang kedua, konstruksi sambungan memiliki bentuk yang lebih rapi. Ketiga, konstruksi baja dengan sambungan las memiliki berat lebih ringan. Kemudian, kerugian sambungan tetap. Kekuatan sambungan las sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelasan. Jika pengelasan baik, maka kekuatan sambungan akan baik. Tetapi jika pengelasan jelek, tidak sempurna, maka kekuatan konstruksi juga tidak baik, bahkan dapat membahayakan dan berakibat fatal. Jadi, kalau sambungan tetap ini tergantung pada si pengelas dan hasilnya. Jika hasilnya baik, maka sambungannya akan baik dan kuat, tapi jika jelek, maka hasilnya tidak sempurna dan bisa membahayakan, bahkan berakibat lebih fatal. Yang kedua, sambungan tak dapat dibongkar pasang. Macam-macam sambungan tetap. Yang pertama, sambungan las. Sambungan las adalah tipe sambungan material atau plat yang digunakan untuk proses pengelasan dengan tujuan untuk mendapatkan penetrasi dan hasil sambungan yang maksimal. Jenis sambungan las mempunyai beberapa macam yang menjadi jenis sambungan utama, yaitu butt joint, yang kedua fillet tie joint, yang ketiga corner joint, yang keempat lap joint, yang kelima edge joint. Sambungan butt joint. Sambungan butt joint adalah jenis sambungan tumpul. Dalam aplikasinya, jenis sambungan ini terdapat berbagai macam jenis kampuh atau groover, yaitu V-groover, kampuh V, single bevel, G-groover, U-groover, squat groover. Untuk melihat macam-macam kampuh lebih jelasnya atau detailnya, silakan lihat gambar di atas. Yang kedua, T-joint adalah jenis sambungan yang berbentuk seperti huruf T. Tipe sambungan ini banyak diaplikasikan untuk pembuatan konstruksi atap dan jenisnya. Untuk tipe groover juga terkadang digunakan untuk sambungan fillet, yang salah satunya itu double bevel. Namun hal tersebut jarang kecuali plat atau materialnya sangat tebal. Berikut contoh sambungan T pada gambar di atas. Kemudian corner joint. Corner joint mempunyai desain sambungan yang hampir sama dengan T-joint, namun membedakan mereka adalah letak dan materinya. Pada sambungan ini, materialnya yang disambung adalah bagian ujung. Ada dua jenis corner joint, yaitu close dan open. Sambungan close corner joint jika material satu ditumpuk pada atas material kedua. Sedangkan open corner adalah sambungan plat yang saling bertemu pada bagian ujung. Untuk detailnya silakan lihat pada gambar di atas. Kemudian lap joint, sambungan tumpang. Tipe sambungan las yang sering digunakan untuk mengelas spot atau seam. Karena material yang ditumpuk atau disusun hingga sering digunakan untuk aplikasi pada bodi kereta dan cenderung untuk plat-plat tipis. Jika menggunakan las SMAW atau GMAW atau VCAW, pengelasannya sama dengan pengelasan fillet. Kemudian sambung sisi atau edge
gauge joint. Sambung sisi adalah sambungan yang memiliki kedua benda kerja yang terletak sejajar satu sama lain dan satu ujung dari kedua benda kerja tersebut berada pada tingkat yang sama. Sambungan sisi tidak bersifat struktural, melainkan dipakai untuk mempertahankan posisi dua plat atau lebih berada pada bidang tertentu. Tujuannya ialah menjaga kesejajaran alignment atau awal. Kemudian yang kedua, sambungan keling. Sambungan keling dibagi menjadi dua tipe, yaitu berdasarkan penyambungan plat. Yang pertama, lap joint, sambungan berhimpit. Sambungan yang menempatkan plat yang akan disambungkan saling berhimpit dan kedua plat tersebut disambung dengan paku keling. Yang kedua, pemasangan tipe lap joint biasanya digunakan pada plat atau overlap satu dengan yang lainnya. Kemudian butt joint atau sambungan bilah, sambungan yang menempatkan kedua ujung plat yang akan disambung saling berdekatan, lalu kedua plat tersebut ditutup dengan bilah atau strap. Kemudian masing-masing plat disambung dengan bilah menggunakan paku keling yang digunakan untuk menyambung kedua plat utama dengan menjepit kedua plat lain sebagai penahan atau cover, di mana plat penahan ikut dikelilingi dengan plat utama. Tipe ini multi single trap butt joint dan double trap butt joint. Kemudian yang kedua, berdasarkan jumlah baris, sambungan baris tunggal atau single riveted joint. Pada sambungan berhimpit, sambungan baris tunggal adalah sambungan yang menggunakan satu baris paku keling pada sistem sambungan, sedangkan pada sambungan bilah, sambungan baris tunggal adalah sambungan yang menggunakan satu baris paku keling pada masing-masing sisi sambungan. Yang kedua, sambungan baris pada baris ganda atau double rivet lap joint. Pada sambungan berhimpit, bersambung baris ganda adalah persambungan yang menggunakan dua baris paku keling pada sistem sambungan, sedangkan pada sambungan bilah, bersambung baris ganda adalah sambungan yang menggunakan dua baris paku pada masing-masing sisi sambungan. Kemudian sambungan tidak tetap adalah jenis sambungan atau cara penyambungannya digunakan menghubungkan bagian-bagian dari sebuah konstruksi secara tidak permanen atau dapat dilepas. Sambungan ini dapat dilepas tanpa merusak sambungan, yaitu dengan cara membongkarnya. Contoh sambungannya adalah dari baut, sambungan dari pasak, dan lain-lain. Keuntungan sambungan tidak tetap adalah sambungan lebih mudah dipasang dan disetel setelah pembuatan konstruksi di lapangan. Kemudian konstruksi sambungan bisa dibongkar dan dipasang secara gampang. Kemudian sambungan bisa digunakan untuk menyambung konstruksi dengan jumlah tebal baja lebih dari 4 digit. Sambungan bisa diaplikasikan untuk pembuatan konstruksi bangunan yang bersifat berat serta beban bertukar. Kemudian kerugian sambungan tidak tetap. Sambungan mur baut harus dirawat secara terus-menerus agar tidak mengalami kerusakan. Jadi kalau nggak dirawat itu kemungkinan besar bakal mengarat atau lebih mudah patah kalau sudah mengarat itulah. Kemudian apabila ada salah satu mur atau baut yang mengalami kerusakan, maka proses pembongkaran akan sangat sulit. Kemudian ikatan yang terbentuk pada sambungan mur dan baut lambat laun akan menjadi agak longgar sehingga perlu pemantauan secara berkala. Sambungan mur baut atau bolt banyak digunakan di berbagai komponen mesin. Sambungan mur baut bukan merupakan sambungan tetap, melainkan dapat dibongkar pasang dengan mudah. Beberapa keuntungan penggunaan sambungan mur baut: mempunyai kemampuan yang tinggi dalam menerima beban. Kemudian kemudahan dalam pemasangan, dapat digunakan untuk berbagai kondisi operasi, dibuat dalam standarisasi, efisiensi tinggi dalam proses manufaktur. Kerugiannya dalam menggunakan sambungan mur baut adalah mempunyai konsentrasi tegangan yang tinggi di daerah ulir.
ada tatanan bautnya, yaitu yang pertama A, diameter mayor adalah diameter luar baik atau untuk ulir luar maupun dalam. Yang B, diameter minor adalah diameter ulir kecil atau bagian dalam dari ulir. Yang C, diameter pitch adalah diameter yang dari lingkaran yang imaginer atau diameter efektif dari baut. Pitch adalah jarak yang diambil dari satu titik ke ulir ke titik berikutnya dengan posisi yang sama. Lead adalah antara jarak dua titik dengan kemiringan yang sama atau jarak lilitan. Ya, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.